Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Dekadanisa. Kali ini saya akan memperkenalkan halaman dashboard untuk GES. Nah, di sini kita menggunakan controller dashboard. Di sini untuk return view dashboard untuk GES. Kemudian kita menggunakan view seperti ini. Untuk tampilannya yang seperti ini. Nah, ini tampilannya ada beranda, ada kejadian bencana, posko bencana, donasi, logistik, distribusi logistik. Nah, juga ada keterangan-keterangannya di sini. Nah, di sini menggunakan view di mana yang beranda ini untuk memberikan halaman beranda. Kemudian di sini juga ada kejadian bencana untuk bagian sini, posko bencana. Kemudian ada donasi, logistik, distribusi logistik. Kemudian ada juga untuk tombol masuk di sebelah sini. Kemudian untuk judul-judulnya di sini kebencanaan desa, ini kebencanaan desa. Kemudian ini bar ayo lihat di sini. Nah, juga ada deskripsi-deskripsinya di sini. Pantau dan dapatkan informasi. Untuk deskripsi yang bagian sini. Kemudian untuk bagian gambar-gambarnya kita sudah mendownload dan juga memasukkan ke dalam file image. Nah, untuk di bagian kejadian bencana, ini gambarnya. Kejadian bencana .jpeg di sini untuk gambar ini kejadian bencana. Kemudian juga ada untuk posko bencana dengan nama posko.jpeg. Ini untuk posko bencana yang ini. Kemudian ada donasi, namanya donasi.jpeg di sini donasi. Kemudian ada logistik dan juga distribusi logistik. Yang dimana gambar-gambar tersebut tersimpan di dalam file aset. Kemudian kita buka di sini. Di sini ada image. Di bagian sini tersimpan file-file gambar tersebut. Kemudian kita sesuaikan dengan nama-nama yang di sini. .jpeg, logistik.jpeg, gitu. Berikut tampilannya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete menggunakan modul berikut ini. Oke, di sini kita buka VS Code. Oke, di sini sudah. Nah, tahap awal dan tahap CRUD. Kita akan membuat tabel kejadian di database terlebih dahulu. Yang pertama itu ada migration. Buat migration terlebih dahulu dengan nama create kejadian bencana. Oke, kita jalankan perintah php artisan make migration create bencana table. Kita jalankan di terminal. Nah, sini kita sudah membuatnya. Oke, di sini kita udah migrasi. Ini berikut ini adalah file migrasinya. Ini ada function up dan juga ada function down di sini. Kemudian, sesuaikan function up pada migration table yang sudah dibuat tadi. Masukkan kode berikut ini. Nah, di sini kita lihat di bagian function up-nya. Oke, function up kita masukkan kode skema, kemudian sampai sini. Nah, yang untuk bagian sini kita ganti menjadi kode berikut ini. Oke.
Nah, di sini ada bagian table times tabs. Secara otomatis akan menambahkan dua kolom, yaitu created add dan juga update add, yang digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan pembaruan data. Pastikan selalu ada setiap membuat tabel baru. Nah, di sini itu gunanya untuk times tab ini. Kemudian kita masukkan untuk function down-nya. Di sini kita masukkan skema drop if kejadian bencana. Oke, udah sesuai. Oke, bagian situ udah sesuai. Kita lanjut ke step berikutnya. Setelah itu kita akan lakukan migrasi dengan perintah PHP artisan migrate. Oke, kita kembali ke bagian terminal. Ini terminal. Kita buat PHP artisan migrate. Oke. Nah, tabel dengan nama kejadian bencana akan di-create secara otomatis di dalam database-nya. Kemudian yang kedua itu model. Kita buat model baru dengan nama kejadian bencana dengan menjalankan perintah. Oke, kita jalankan perintah PHP artisan make model kejadian bencana. Oke, kita copy, kemudian kita buat PHP artisan model kejadian bencana. Oke, sudah. Oke, kita lihat di bagian models. Nih, sudah ada filenya dengan fungsinya, dengan templatenya, kelas kejadian extend model. Kemudian kita sesuaikan isi dalam file model dengan kode berikut. Nah, di dalam kode model ini kita masukkan kode berikut ini. Kelas kejadian use has factory deskripsi. Oke, kita masukkan. Nah, kita rapikan terlebih dahulu dalam kode. Oke, di sini sudah rapi. Nah, di sini ada protected table. Ini nama tabelnya kejadian bencana. Kemudian di dalam tabel kejadian bencana memiliki primary key, yaitu kejadian ID. Kemudian protected file label ini adalah data-data yang bisa kita isi. Kalau untuk dua ini dia sudah bawaan dari sistem. Jadi kita nantinya akan bisa mengisi di bagian nama bencana, tanggal, lokasi, dan juga deskripsi. Itu untuk fungsi file label ini. Kemudian untuk bagian controller. Setelah itu kita akan membuat controller dengan nama guest kejadian bencana controller. Oke, jalankan perintah berikut untuk membuat controller. Oke, di sini kita jalankan perintah PHP artisan make controller guest kejadian bencana. Oke, kita jalankan perintah. Oke, kita lihat di bagian controller. Guest kejadian bencana. Nah, ini dia. Ada function index, ada function create. Setelah itu kita isi dengan kode yang berikut ini. Nih, kode berikut ini. Oke, kita sesuaikan. Kita isi kelas guest. Untuk di dalam function indexnya kita isi bagian ini untuk mengambil semua data dari tabel kejadian bencana. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu untuk bagian indeks. Kemudian untuk function create-nya di bagian sini.
return view guest.kejadian.create, kita masukkan. Kemudian untuk di bagian function store itu kita masukkan validasi input, nama bencana, tanggal, lokasi. Ini bagian ini untuk berarti sampai sini, dari sini validasi ini kita masukkan di bagian function. Akan kita lihat simpan data ke database kejadian create. Kemudian untuk form editnya kita masuk ke bagian function edit. Oke, kejadian ini untuk function edit. Oke, ini untuk function editnya. Setelah itu untuk bagian update-nya, fungsi update-nya. Ketika kita ingin mengupdate validasi update data kejadian return. Oke, itu kita masukkan ke dalam bagian update tadi. Nah, setelah itu di bagian delete-nya. Oke, di bagian destroy itu function destroy-nya kejadian. Oke, sampai oke. Nah, di sini ini untuk mengambil semua data dari tabel kejadian bencana. Nah, ini kita gunakan ini dari guest.kejadian.index. Kemudian di function create ada kita return view guest.kejadian.create. Kemudian ada function store, validasi input dari form. Sini ada nama bencana, tanggal, lokasi, deskripsi. Kemudian disimpan datanya ke dalam database. Kemudian redirect ke halaman utama dengan pesan sukses. Setelah itu di bagian untuk bagian editnya kita gunakan ini kejadian guest.kejadian.edit. Kemudian di bagian update-nya tuh di sini ini update data, validasi input, kemudian ada update datanya, kemudian nih pesan suksesnya setelah diperbaharui. Kemudian bagian function destroy ada berikut ini. Kemudian return, dia mengembalikan setelah kita hapus. Kemudian dia berikan notifikasi data kejadian berhasil dihapus. Oke. Setelah itu kita tambahkan root pada web.php untuk mewakili semua function di guest kejadian bencana controller tadi. Oke, di sini kita buka web.php. Web.php kita masukkan function berikut ini. Oke. Root Nah, sudah kita masukkan untuk rootnya. Setelah itu sesuaikan function create-nya. Buat folder di bagian resource, view, /guest, /kejadian. Oke, di sini kita buka resource, kemudian kita buat di bagian view.
Kemudian kita buat folder baru dengan nama guest. Guest. Setelah itu kita masuk ke dalam, kita buat lagi folder dengan nama kejadian. Oke. Nah, di dalam kejadian ini kita buat file baru dengan nama index.blade.php. Oke, sini sudah. Di sini kita sudah buat di dalam resource/view/guest/kejadian, kemudian nama filenya index.blade.php. Kemudian di dalam file ini kita masukkan kode berikut ini. Oke, kita masukkan kodenya. Di dalam index.blade.php. Nah, kemudian kita buat lagi file dengan nama create.blade.php. File namanya create.blade.php. Oke. Di dalam file create.blade.php itu kita masukkan kode-kode berikut ini. Oke. Nah, setelah kita lengkapi semuanya, di sini kita coba jalankan. Dia akan not found karena di bagian web.php ini masih seperti ini. Kita perlu sedikit merubahnya. Oke. Function. Target. Di sini kita ganti menjadi controller. Ctrl C. Ganti kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba kembali. Kalau loading lama seperti itu sudah pasti error karena kita lupa merubah di bagian sininya. Oke, di sini kita ganti menjadi guest.index. Oke. Oke, di sini kita akses lagi http, bukan kejadian tapi guest. Oke, error di sini karena dia tidak menemukan yang namanya guest kejadian bencana controller di situ. Oke, mari kita lihat di bagian controller. Guest kejadian. Oh, ternyata di sini kita namanya salah, guest kejadian bencana saja. Kita ubah lagi di bagian web.php. Guest kejadian bencana.
Kemudian kita impor kelasnya di sini. Oke, coba kita jalankan. Oke, kali ini dia tidak menemukan ini, kemungkinan karena kita lupa mengimportkan kelasnya. Oke, di sini di bagian models kita lupa mengimportkan kelasnya. Oke, di sini kita buka bagian sini, tadi kita sudah impor kan. Oke, guys, kejadian, kemudian kita buka di bagian models, kemudian kejadian bencana kita impor kelasnya. Nah, oke, seperti ini. Kita coba akses. Oke, setelah itu kita tambahkan, kita import kelas untuk kejadian. Oh, ini kita import kelasnya. Oke, ini sudah kita impor. Kemudian kita coba jalankan. Nah, kemudian kita impor di bagian kejadian bencana. Import kelas ini sudah ada, guys, kejadian bencana. Kita coba. Oke, karena ini errornya di bagian hash factory, di bagian model sini, kemudian kejadian, kita coba hapus di sini. Jadi hanya protected table, primary key, available. Oke, kita baca konstan bagian kejadian ID. Oke, sudah. Nah, untuk di bagian indeks ini tadi kodenya seperti ini, ada extend layout.app, kemudian kita hapus saja di bagian extendnya, kita ganti. Nah, kita ganti dengan menghilangkan yang layoutnya tadi. Kemudian kita coba akses. Perencanaan /guys. Nah, ini dia berikut outputnya setelah kita hapus di bagian layoutnya tadi. Nah, kita coba tambahkan kejadian. Oke, di sini ketika kita menambahkan terjadi error karena di bagian sini. Kita ganti saja di bagian create-nya. Kodenya seperti ini. Dari yang sebelumnya seperti ini. Masih ada layout.app. Kita lupa mengganti bagian sini juga. Kemudian kita hapus. Kita ganti. Jadi seperti ini. Oke, kita coba lagi. Nama bencana banjir, tanggalnya kita sesuaikan, lokasinya oke, kita simpan. Nah, maka dia akan pergi ke halaman yang sudah ketika kita menambahkannya dengan memberikan
notifikasi data kejadian berhasil ditambahkan. Kita coba tambahkan lagi. Yang kedua itu ada longsor. Kemudian lokasinya di Gang Sumatera misalnya. Longsor terjadi sekitar pukul 08.00 WIB karena hujan yang sangat deras. Oke. Kemudian kita simpan. Dia akan pergi ke halaman kejadian. Ini untuk menambahkannya. Kemudian kita coba edit di bagian sini. Oke, di sini terjadi error karena kita lupa membuat file edit di bagian view-nya. Oke, kita buka kembali modul. Ini membuat file edit di view dengan nama edit.blade.php. Oke, di sini kita buat filenya edit.blade.php. Oke, kita masukkan kode berikut ini. Ctrl V. Oke, sini sudah. Coba kita jalankan. Kita bagian edit. Kita ulang. Bagian sini, ini tadi kejadian. Kemudian kita edit bagian sini. Segala 4. Kemudian pada deskripsi kita pada pukul 00.00 hingga pukul 03.00 dini hari. Oke, kita simpan perubahan. Nah, maka dia akan merubahnya di sini di bagian edit, di bagian deskripsi, kemudian di bagian lokasi yang kita edit tadi. Kemudian dia memberikan pesan data kejadian bencana berhasil diperbaharui. Kemudian kita coba hapus yang di bagian sini. Nah, katanya yakin ingin menghapus data ini, kita klik OK. Kemudian datanya akan terhapus sendiri. Oke, mari kita lihat semua kode yang ada. Oke, kita mulai dari controller. Nah, ini controller di bagian kejadian. Ini ada untuk update data. Kemudian yang ini validasi input di bagian function update. Kemudian ini function edit. Setelah itu ini ada start validasi input. Kemudian simpan data ke database. Kemudian ketika kita menghapus menggunakan function destroy ini. Dan dia memberikan pesan data kejadian bencana berhasil dihapus. Kemudian di bagian model kita lihat di bagian kejadian. Nih, kelas kejadian bencana. Sini ada protected table untuk membuat tabelnya dengan nama kejadian bencana. Kemudian ada primary key namanya dengan kejadian ID. Nah, dua ini otomatis disimpan dan dibuat oleh sistem. Sementara di bagian field label ini kita mengisinya, ada nama bencana, tanggal, lokasi, dan juga deskripsinya. Kemudian di bagian migrasi, ini tadi kita sudah migrasi. Ini ada function up, skema create kejadian bencana untuk membuat database-nya. Kemudian ini ada function down. Setelah itu kita ke bagian resource. Ini
ada create.blade. Nih, create.blade.php. Ini kodenya. Nama bencana, tanggal, lokasi, dan juga deskripsi. Kemudian ada tombol simpan dan ada kembali. Kemudian edit. Ini kode untuk edit. Ketika kita mengeditnya, kembali seperti menambahkan, ada juga nama bencana, tanggal, lokasi, deskripsi, kemudian tombol simpan perubahan. Kemudian ini ada index.blade.php. Nih. Kemudian di bagian root ini kita tambahkan bagian sini tadi. Nih. Dot prefix guest name guest dot loop function root get slash kejadian guest kejadian bencana class index name index. Oke. Kita coba dari awal. Kebencanaan guest.test. Ini ketika menambahkan, kita masuk ke bagian guest untuk yang kita buat tadi. Nah, masuk di sini. Kita coba tambahkan kejadian. Nama bencananya Gunung Meletus. Pada tanggal pada tanggal 2, lokasi desa Tambangan. Kemudian kita masukkan Gunung Meletus diperkirakan sekitar ini kita simpan. Nah, di sini sudah ada di bagian Gunung Meletus. Di sini deskripsinya, lokasinya, tanggalnya. Kemudian kita ingin mengedit tanggalnya, ternyata salah, kita edit tanggal 9. Nah, kemudian tambangan pegang tambangan 02. Oke, kemudian kita simpan perubahan, maka dia akan menyimpan perubahannya yang tadi kita ubah. Kemudian ini juga. Kemudian jika kita ingin menghapus, kita klik bagian hapus, kemudian oke. Setelah itu datanya terhapus. Nah, setelah itu di sini kita git pushkan terlebih dahulu agar masuk ke git kita. Oke, di sini kita cek git status, kemudian git add, setelah git add kita git commit min membuat CRUD. Oke. Nah, sudah kita commit, kemudian kita git pushkan. Kemudian kita git status kan.
Oke, setelah itu kita git log main one line. Oke, kita sudah di bagian sini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.